Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan melihat bagaimana Anda dapat menginputkan data bahan baku pada aplikasi Solus Digital Printing ya. Sebenarnya cukup simpel. Kalau Anda sudah menggunakan versi demo yang saya sediakan di video sebelumnya, Anda pasti sudah melihat banyak sampel data bahan baku ya. Sudah ada contohnya di situ yang setidaknya mendekati kondisi realitas. Sekarang saya akan membahasnya kembali. Di sini yang pertama kali kita lihat adalah ada menu master ya. Menu master awalnya tertutup, lalu Anda klik menu master, lalu bahan baku. Di sini akan ada banyak sekali pilihan. Ini karena sudah diinput ya. Karena sudah diinput, maka akan muncul banyak sekali inputan. Lalu yang berikutnya di bagian atas ini ada untuk sortir ya. Untuk Anda mensortir data inputan Anda. Kan ini sudah banyak sekali, maka harus disortir untuk mempermudah Anda melihat. Contohnya saya ingin melihat outdoor. Tinggal Anda klik outdoor lalu Anda search. Nah, maka sekarang yang muncul di list hanya yang outdoor. Anda ingin yang indoor, Anda tinggal search. Nah, sekarang yang muncul semua yang indoor. Oke, selanjutnya adalah Anda untuk menambah data baru, Anda bisa klik tombol baru ya. Nah, di sini akan disediakan kosongan. Ya, akan disediakan kosongan. Anda bisa masukkan barcode bahan bakunya. Biasanya bahan baku yang buatan pabrik resmi pasti punya barcode. Itu bisa Anda gunakan. Lalu kalau untuk mempercepat Anda bisa pakai barcode scanner. Lalu di sini ada kategori, ya, Anda bisa inputkan kategorinya. Lalu di sini ada jenis barangnya. Lalu ada merek barangnya. Anda bisa masukkan jika tidak ada jenis barang ataupun tidak ada merek barang, Anda bisa pakai all merek. Untuk jenis barangnya Anda bisa pakai universal. Lalu nama barangnya apa? Anda inputkan di sini secara manual. Lalu di sini ada satuan terkecil. Ya, ada satuan terkecilnya. Ini adalah satuan hitung terkecil untuk stok ya. Lalu di sini ada keterangannya. Anda diwajibkan untuk menginputkan keterangan. Kenapa? Karena ada kalanya keterangan pada barang itu penting dan suatu saat nanti kita mau melihatnya kembali. Lalu di sini ada metode penggunaan. Metode penggunaan ada dua, berdasarkan satuan jumlah atau berdasarkan dipotong. Maksudnya begini, berdasarkan satuan jumlah itu berarti apa yang kita keluarkan, baik itu saat proses produksi ataupun proses penjualan, itu bentuknya tidak berubah. Ya, tidak ada perubahan bentuk, dalam artian di sini dipotong, tidak ada perubahan bentuk, jadi bentuknya fix. Jadi kalau satu lembar kertas A4 ya pemakaiannya ya satu lembar kertas A4, lalu kalaupun dijual ya bentuknya akan tetap satu lembar kertas A4 berdasarkan satuan jumlah. Berikutnya adalah dipotong. Nah, dipotong ini berarti contoh yang paling real adalah barang-barang bahan baku untuk indoor dan outdoor. Bentuknya roll, dalam penggunaannya pasti akan dipotong sesuai dengan cetakannya. Maka pilihlah metode penggunaannya dipotong. Kenapa? Karena nanti ketika metode penggunaannya dipotong, Anda akan diminta untuk menginputkan spesifikasi. Baik itu ukuran, panjang, kali lebar. Dalam satuannya apa, ya, lalu keterangan speknya apa. Jadi ini digunakan untuk untuk perhitungan seberapa besar bahan ini bisa dipakai dalam keadaan terpotong, seberapa banyak. Oke, contohnya adalah seperti ini, ya. Nah, saya contohkan yang A3. Nah, A3 di sini dia tidak ada barcode, kategorinya kita inputkan A3, jenis barangnya karena saya tidak mau mendefinisikan ini jenis barang tertentu, maka saya masukkan saja universal. Mereknya karena ini akan banyak sekali merek yang masuk, maka saya maunya itu gelondong aja. Jadi ini saya masukkan all merek. Nama barangnya adalah AC230. Satuan terkecilnya adalah PCS. Ini adalah satuan hitung terkecil gudang. Kenapa? Biasanya kertas A3 itu kan rem. Tapi ada kalanya ketika stok opnam. Jadi ini yang hubungannya nanti dengan stok opnam ya. Jadi ada kalanya ketika di stok opnam ternyata dalam satu rem itu
bisa jadi yang rusak hanya setengah rem. Oleh karena itu kenapa satuan terkecil hitungnya adalah piece. Jadi ketika nanti yang setengah rem itu kita harus buang, maka kita masih bisa mendata stok yang setengah rem lagi, yaitu sekitar 250 piece atau lembar. Nah, karena A3 ini dalam penjualannya tidak pernah dipotong, dan potongannya tidak akan disimpan lagi di dalam gudang, maka metode penggunaannya menggunakan jumlah, ya, berdasarkan jumlah, bukan lagi berdasarkan potongan. Karena kalaupun dipotong, sisa potongannya pasti akan dibuang. Jadi penggunaannya adalah menggunakan berdasarkan jumlah. Lalu di sini contoh berikutnya adalah saya menggunakan outdoor. Dari atas sampai ke bawah itu sama. Nah, satuan terkecilnya karena dia adalah roll, sebenarnya bisa juga piece ya. Kan roll itu juga sama dengan piece ya sebetulnya. Hanya bentuknya saja roll, tapi kan tetap dihitungnya satu. Jadi bisa pakai roll, bisa pakai piece ya. Lebih umum pakai roll, lebih mudah untuk memvisualisasikan dalam otak bahwa ini bentuknya roll. Lalu penggunaannya adalah dipotong. Ya, penggunaannya dipotong. Dengan penggunaan dipotong ini maka kita akan diminta untuk memasukkan spesifikasinya. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, dalam satuan apa? Di sini dalam satuan meter dengan konversi 1000 mm. Kok ada konversinya, Mas? Ya, di dalam sistem ini ada fasilitas yang namanya konversi ya. Nanti di lain kesempatan kita akan bahas apa itu konversi. Nah, di sini menggunakan satuan meter dengan konversi 1000 mm. Jadi satuan hitung terkecilnya adalah milimeter. Jadi kalaupun ada potongan yang di bawah 1 cm itu masih bisa tercover karena dia perhitungan paling kecilnya adalah milimeter, bukan sentimeter atau meter. Oke, sekian untuk video tentang bahan baku. Semoga dengan video ini Anda tidak lagi bingung bagaimana menginputkan data bahan baku. Sekali lagi ya, bahan baku ini tidak berhubungan langsung dengan order, tapi akan lebih berhubungan dengan penggunaan bahan baku seperti stok opnam, pencatatan produksi, ya, lalu pengurangan stok, mutasi, ya, intinya dia berhubungan dengan pengolahan data material atau bahan baku, tidak berhubungan langsung dengan transaksi penjualan. Oke, sekian video bahan baku untuk Solus Digital Printing. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.